Halo teman-teman, jumpa lagi di The Minor Update. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba install WordPress di Windows. Di sini saya demokan langsung di sebuah VPS yang berada di Singapura dan kita akan connect ke VPS Windows tersebut menggunakan Remote Desktop Protocol. Di Windows kita bisa gunakan Remote Desktop Connection. Di sini saya menggunakan Ubuntu. Ini saya udah connect menggunakan Remina. Boleh saya close lagi, saya ulangi. Ini, oke. Ini dia, saya udah connect. Sebelumnya di video sebelumnya saya udah install Exam yang berfungsi sebagai web server ya. Ini buat nampung melayani request web. Servisnya ada Apache, MySQL, ada FileZilla, ada Tomcat juga. Cuman yang saya aktifkan hanya Apache sama MySQL saja. Untuk menginstal WordPress, WordPress itu adalah sebuah content management system yang berbasis ya blog ya, kayak mirip blogger lah ya, tapi ini basisnya dari engine-nya itu WordPress. Oke, kita download aja langsung. Kan ini examnya udah terinstall, kita download WordPress. Kita masuk ke wordpress.org/download. Ini ya, kita langsung ambil aja di sini. Nah, get WordPress ya, download. Nah, di sini kita pilih yang ini aja karena ini yang terbaru dan filenya itu zip. Kalau buat Windows ya zip lah ya. Kalau misalnya buat Linux biasanya kita ambil adalah yang tar.gz. Ini kita download. Oke, ini udah selesai downloadnya. Saya minimize dulu. Ini dia filenya, WordPress ya. Kemudian ini kan filenya zip, kita ekstrak dulu. Ini ekstrak, minimize. Terus kita ekstrak all. Setelah di ekstrak all nanti muncul seperti ini. Nah, ini direktorinya, ini adalah file-file dari file PHP-nya dari WordPress, CMS WordPress. Lalu ketika kita install exam itu directory defaultnya adalah c/exam. Maka untuk yang ini semua kita Ctrl A, Ctrl C, copy ya. Kita masukkan ke folder exam htdoc di sini. Nah, perlu diingat bahwa kalau kita paste atau paste di sini langsung, maka cara memanggilnya adalah IP langsung. Misalnya nggak ada sub direktorinya gitu loh. Jadi misalnya ini pada main domain lah kalau misalnya di domain utamanya. Kalau misalnya IP-nya kan 192.168.100.3 ya langsung kayak gitu aja. Tapi kalau kita bikin folder, maka blok misalnya. Ini folder blok. Jadi cara manggilnya ya jadi localhost/blog. Ini seperti ini. Nah, ini kan masih kosong karena direktorinya kosong. Jadi sebagai contoh saya langsung taruh di direktori utama aja ya, nggak usah pakai yang di blok. Jadi kita tinggal timpa aja, paste aja di sini. Oke. Ini juga kita paste, kita timpa. Nah, ketika kita buka itu tampilannya akan seperti ini. Nah, ini akan ada configuration ya kayak gitu ya. Ada cara mudah sebenarnya. Kita langsung bikin localhost/php_myadmin. Kita bikin database-nya dulu. Ini kan di komputer lokalnya. Kita bikin aja database. Nama database-nya misalnya wp coba. Ini apa ya? UTF 8 ada nggak sih?
UTF. Nah, pilih aja yang UTF 8. Mana yang English? UTF 8 general ya. Kita create WP coba ya. Ini nama database-nya udah berhasil dibuat. Kemudian kita bikin usernya. User yang bisa ngakses ke database WP coba itu tadi. Kita klik ke user account. Terus kita klik add user account. Pilihnya misalnya nama usernya itu WP user. Tentunya jangan seperti ini ya, ini terlalu mudah ditebak. Kita ambil passwordnya misalnya coba website, coba website misalnya seperti itu. Terus kita cek all ini. Setelah sebenarnya nggak usah sih, ini kayak gini aja, biarin dulu ya. Hostnya kita localhost aja. Kita bikin dulu usernya, coba. Terus kita pasangkan gitu ya user yang WP user ini. Kita edit privilege-nya biar bisa akses ke apa ya, database nih. Kita cari database ini. Database-nya itu WP coba. Jadi dia punya akses ke WP coba. Aksesnya dicentang semua. Biar bisa delete, update, segala macam, bisa trigger juga ya. Nah, oke, ini udah berhasil. Kemudian kita lanjut ke instalasinya di sini. Ini kan udah masuk ke WP admin setup, ini otomatis ya ketika kita manggil. Kita klik continue. Nah, ini kita harus menyiapkan database username, password, dan hostnya. Tadi ya kita udah bikin. Nama database-nya adalah wp_coba. wp_coba. Username-nya adalah apa tadi, lupa ya. WP user. Terus passwordnya adalah coba website. Untuk database hostnya tadi localhost, ini prefix-nya biarin aja. Kita klik submit. Kemudian kita klik run the installation. Nah, ini udah berhasil. Kita tinggal definisikan nama website kita. Misalnya nah, ini misalnya kayak gitu. DMU. Passwordnya kita kasih coba aja. Coba. Ini kan harusnya nggak boleh password kayak gini. Kita centang biar bisa ditambahkan. Kemudian kita klik install. Tunggu sampai dia berhasil selesai. Nah, ini berarti berhasil, udah selesai. Tadi username-nya deminor coba website. Oke, kita berhasil install WordPress. Di sini kita lihat ya,
temanya, tema websitenya seperti apa. Kita bisa tambahkan kalau mau, bisa kita ganti, kita cari yang misalnya paling populer apa. Kita install yang ini misalnya Hestia, install. Ini akan cepat karena server atau Windows ini berada di luar negeri. Ini pastinya akan cepat dibandingkan kalau kita di rumah kan gitu, membuat server di rumah ini akan susah ya, karena aksesnya nggak langsung di public internet, koneksi kita juga kadang nggak jelas. Oke, sampai di sini ini kan localhost, kita udah berhasil ya, udah berhasil install WordPress. Sebagai buktinya, karena ini adalah website yang sudah IP-nya itu IP public dan sudah dikenal di internet, kita panggil aja dimanapun bisa, yang penting ada koneksi internet. Kita panggil ini aja langsung, ini kan IP-nya ya. Nah, itu maka akan muncul seperti ini. Ini kenapa seperti ini ya? Oke, kita perlu ganti sebenarnya. Jangan localhost ya di sana. Kita ganti IP-nya. Ini jadi jangan localhost. Nanti kalau localhost, nanti dia kalau diakses dari luar itu bakalan banyak yang nggak keload. Ini jadi kita ganti IP aja karena kita belum menggunakan domain ya, karena domainnya belum disandingkan. Jadi kita pakainya yang ini, IP. Ini juga IP. Oke, terus kita simpan. Lalu kemudian kita coba di sini. Ini jangan localhost. Kita reload. Nah, ini tampilannya akan kembali normal. Karena tadi kalau localhost kan dia manggil ke sana ya, yang di server internal. Kalau ini kan dia udah public. Kita coba login. Deminor coba website. Oke, ini udah berhasil seperti ini. Dan sampai di sini selamat, kita udah bisa install WordPress di mesin Windows. Sangat mudah karena nggak perlu ubah permission dan lain-lain, karena ini basicnya di Windows, nggak perlu macam-macam. Kalau di Linux nanti ada ubah permission dan lain-lain ya, ada setting owner. Nanti akan kita coba installnya di CentOS atau Ubuntu. Oke ya, semoga bermanfaat. Jika berkenan tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.